Pendengar semuanya, saya percaya bahwa kekuatan Tuhan yang membuat Anda dan saya ada hari ini. Welcome to Revival Worship Church. Hari ini kita mau bersyukur bersama, memuji Tuhan, beribadah, dan kita tahu Tuhan ada di tengah-tengah kita. Mari siapkan hati saudara, kita sama-sama bawa hati dengan rasa hormat dan memberikan yang terbaik, beribadah bersama-sama. Kami buka ibadah kami di dalam nama Yesus Kristus. Amen. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Hari ini saya percaya hari yang dijadikan Tuhan. Kita bersyukur untuk semua anugerah Tuhan yang luar biasa. Yesus yang kita sembah, Tuhan yang sangat luar biasa. Yang setuju boleh katakan amin. Boleh sekali lagi bersama-sama untuk kita menyembah Tuhan, meninggikan Tuhan. Amin. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Boleh bersama-sama angkat tanganmu, angkat suaramu. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang
Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali hari ini kita boleh berjumpa kembali dalam ibadah pada minggu secara online pada hari ini. Dan sebelum kita akan merenungkan firman Tuhan bersama-sama, mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini kami boleh bersama-sama beribadah. Dan saat ini kami akan merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu dan semua umat-Mu supaya kami boleh mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, firman Tuhan yang ingin saya bagikan pada hari ini tentang hanya dekat Allah saja kita tenang. Firman-Nya akan kita baca dari Mazmur 62 ayat 2 sampai ke 3. Firman-Nya berkata demikian, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku, hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Bapak Ibu Saudaraku, firman Tuhan yang kita baca ini, di mana di firman Tuhan ini dikatakan, Daud mengatakan bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah dikatakan keselamatanku, dialah kota bentengku, dialah gunung batuku, maka aku tidak akan goyah. Daud menuliskan ayat ini bukan karena dia nggak ada masalah. Tetap dalam hidupnya dia mengalami begitu banyak masalah, tantangan yang harus dihadapi. Sejak dia menjadi, saudaraku, seorang gembala domba, sampai saudaraku dia menjadi seorang raja. Banyak tantangan, masalah yang dihadapi. Maka itu yang Daud lakukan, yaitu dia mendekat dengan Allah. Dia masuk dalam hadirat-Nya. Di situlah dia mengalami ketenangan, dan ketenangan daripada Tuhan itu membuat dia sanggup menghadapi setiap tantangan masalah dalam hidupnya, sehingga dia boleh mengalami kemenangan demi kemenangan. Hari ini Tuhan ingin berbicara buat setiap kita. Maka itu apapun masalah, tantangan dalam hidup ini yang kita hadapi, kalau kita dekat dengan Allah, dekat dengan Tuhan, kita tinggal dalam hadirat-Nya, dan saya percaya kita akan mengalami ketenangan. Dan ketenangan itu, saudaraku, membuat kita akhirnya bisa melihat Tuhan yang besar, sehingga kita bisa mengatakan seperti Daud katakan bahwa Tuhan adalah gunung batuku. Dikatakan kota bentengku, keselamatanku, aku tidak akan goyah. Jadi ketenangan daripada Tuhan itu yang membuat kita sanggup mengalahkan setiap persoalan. Karena ketika ada ketenangan daripada Tuhan itu, ketenangan daripada Allah itu, saudaraku, akan membuat akhirnya kita memiliki yang pertama, memiliki pikiran yang tenang. Karena semua sumber daripada persoalan kita, saudaraku, itu ada dalam pikiran kita. Dan seringkali iblis itu yang seringkali menyerang adalah, yang diserang adalah pikiran kita. Sehingga pikiran kita jadi kalut, sehingga kita nggak tahu bagaimana caranya menyelesaikan masalah. Kita jadi panik, akhirnya kita mengambil sebuah keputusan yang salah. Bukannya masalahnya selesai, tapi masalahnya semakin besar dan menghancurkan hidup kita. Maka itu kalau kita tinggal dekat dengan Tuhan, maka kita, saudaraku, akan mengalami ketenangan. Maka ketenangan daripada Allah itu membuat akhirnya pikiran kita jadi tenang, sehingga akhirnya pikiran kita jadi jernih. Akhirnya pikiran kita nggak kalut, sehingga kita melihat masalah itu, saudaraku, bukanlah jadi sebuah masalah yang besar, karena kita melihat Allah yang besar, sehingga kita akhirnya pikiran kita bisa berpikir bahwa masalah kita itu nggak ada artinya dibandingkan Tuhan yang besar, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang sanggup, saudaraku, menyelesaikan setiap persoalan kita. Ketika Daud menghadapi Goliat, jujur, saudaraku, secara manusia barangkali ketika dia melihat Goliat yang besar, gagah perkasa, yang jago berperang, bahkan sampai Saul pun dan pasukan Israel menjadi takut dan gentar untuk menghadapi namanya Goliat. Tetapi Daud, saudaraku, karena dia selalu melekat dengan Tuhan, dia selalu mendekat dengan Tuhan, dimanapun dia berada, dia selalu terkoneksi dengan Tuhan. Maka itu ketika dia melihat Goliat yang besar itu, saudaraku, dia tidak takut. Karena apa? Karena pikirannya, saudaraku, itu dipenuhi dengan pikirannya Tuhan. Pikirannya jadi tenang. Pikirannya, saudaraku, melihat Goliat, sekalipun memang secara pandangan mata manusia dia besar, gagah, kuat, dan punya keahlian dalam berperang, tetapi
Pikirannya itu melihat, saudaraku. Pikirannya itu, saudaraku, dipenuhi dengan pikirannya Tuhan, sehingga dia melihat Tuhan yang besar, lebih besar daripada Goliat, lebih besar daripada Goliat. Maka itu membuat dia akhirnya dengan yakin penuh untuk mengambil sebuah keputusan untuk maju mengalahkan yang namanya Goliat, dan akhirnya dia mengalami kemenangan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, pikiran kita ini yang menentukan apakah kita sanggup menghadapi setiap persoalan. Pikiran kita yang menentukan kalah menangnya, saudara, kita menghadapi setiap tantangan dalam hidup ini. Maka itu, kita nggak bisa andalin kekuatan kita nggak bisa mengandalkan koneksi kita, apalagi hari-hari ini. Yang kita perlukan cuma Tuhan. Ketika kita tinggal dalam hadirat Tuhan, akhirnya kita bisa mengendalikan diri kita. Kita bisa menguasai pikiran kita. Karena pikiran kita dipenuhi dengan pikirannya Tuhan. Pikiran kita jadi tenang. Pikiran kita, saudaraku, dipenuhi dengan sebuah kepastian bahwa kita melihat ada Allah yang besar, Allah yang luar biasa, sanggup menyelesaikan setiap persoalan kita. Jadi hari ini, mendekatlah selalu dengan Tuhan. Saya percaya orang yang dekat dengan Tuhan, dia akan tenang. Dan ketenangan itu yang membuat engkau bisa memiliki pikiran yang tenang, sehingga kau melihat segala sesuatunya dengan baik. Sekalipun keadaannya baik, engkau bisa melihat semua itu baik, karena engkau punya Tuhan yang baik, yang sanggup menolong kita dan melakukan perbuatan yang baik dan menyelesaikan persoalan kita dengan baik dan luar biasa. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, ketika kita dekat dengan Tuhan, yang kita bisa mengendalikan emosi kita. Kenapa? Saya katakan tadi, karena orang yang dekat dengan Tuhan, dia mengalami ketenangan. Orang yang tenang itu bisa mengendalikan dirinya, bisa mengendalikan emosinya. Saudara lihat Daud, ketika dia akan menghadapi yang namanya Goliat, dihina oleh Saul. Dikatakan, apa kamu mampu? Kamu gak punya pengalaman dalam berperang. Apa kamu sanggup mengalahkan Goliat? Barangkali Saul berkata, kami ini loh udah punya pengalaman berperang, kami nggak berani menghadapi Goliat. Kamu baru anak kemarin aja berani menghadapi namanya Goliat. Saya mau katakan, Daud bisa mengendalikan diri emosinya. Dia nggak marah karena ejekan itu, atau dia menjadi akhirnya gentar, kemudian bilang, ya udahlah, memang gua nggak mampu. Enggak. Dia bisa mengendalikan emosinya, saudaraku. Dia nggak menjadi sedih, dia kecewa, kemudian dia putus asa dan akhirnya udahlah, aku nggak mau maju. Tetapi, saudaraku, dia bisa mengendalikan emosinya, dia bisa mengendalikan perasaannya. Apalagi juga ketika dia menghadapi namanya Goliat. Dikatakan di firman Tuhan itu, Goliat menghina dia, saudaraku, menertawakan dia, sampai Goliat berkata demikian di firman Tuhan ini. Dikatakan, anjing ke aku, maka engkau datangi aku dengan tongkat. Lalu demi para allahnya, orang Filistin itu mengutuki dia. Saudaraku, bayangkan, saudaraku, diremehkannya Daud, dihina, direndahkan, saudaraku. Bahkan dikatakan begitu, orang Filistin itu berkata kepada Daud, hadapilah aku, dikatakan. Maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang. Barangkali kalau dengan hinaan ini, barangkali Daud bisa, orang bilang jadi gentar. Jadi, aduh, udah deh, memang gua nggak mampu nih. Saudaraku. Tapi enggak, saudaraku. Ketika Daud melihat atau mendengar ejekan, saudaraku, daripada Saul dan Goliat itu, dia nggak merasa, saudaraku, menjadi putus asa. Tapi dia dengan penuh keyakinan, saudaraku, dengan kepastian yang luar biasa, dengan keyakinan, maka itu orang yang dekat dengan Tuhan itu, dia akan mengalami kekuatan yang baru. Ketenangan daripada Tuhan itu memberikan dia kekuatan yang baru, sehingga dia, saudaraku, memiliki kemampuan, kesanggupan untuk mengendalikan dirinya, supaya dia tidak mudah, saudaraku, menjadi lemah, saudaraku, menjadi orang yang mudah dikalahkan. Tapi dia bisa mengalami kebangkitan, kemampuan, keberanian untuk mengalahkan, saudara, setiap persoalan. Maka itu Daud, saudaraku, karena dia dekat dengan Tuhan,
Akhirnya dia bisa mengendalikan emosinya. Dia bisa mengendalikan dirinya. Sehingga dengan keyakinan penuh, saudaraku, dia katakan, bukan dengan kekuatan dia mengalahkan Goliat, tapi dia berkata demikian. Firman-Nya berkata demikian, saudaraku. Daud berkata demikian. Lalu Daud, saudaraku, mengambil tongkatnya. Diambilnya, saudaraku, dikatakan dari dasar itu sungai, dari sungai itu 5 batu, saudaraku. Kemudian Daud, saudaraku, mendatangi Goliat dan berkata demikian. Dikatakan demikian, hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab tangan Tuhanlah ya pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Jadi saudara lihat, ada sebuah keberanian yang timbul dalam diri Daud untuk mengalahkan yang Goliat, karena dia tahu dia maju berperang bukan, saudaraku, dengan kekuatannya, bukan dikatakan bukan dengan pedang, saudaraku, dia menghadapi Goliat, tapi saudaraku, dia mendatangi Goliat, mengalahkan Goliat dengan kuasa Tuhan, dengan Tuhan yang menyertai dia, maka dia sanggup mengalahkan namanya Goliat. Hari ini Bapak Ibu saudaraku, seringkali dalam hidup ini kita seringkali menghadapi dalam hidup ini, barangkali di dalam pergaulan kita, dalam kita bekerja maupun dalam kehidupan rumah tangga kita, barangkali ada hal yang bisa mengecewakan kita, menyakiti kita. Barangkali ada orang-orang yang menyakiti, melukai hati kita. Bahkan barangkali orang yang pernah kita tolong, saudaraku, mengkhianati kita. Orang yang kita sayangi barangkali bisa mengkhianati kita. Bahkan barangkali ada orang yang telah kita bantu, kita tolong, menusuk kita dari belakang, memfitnah kita, menjelek-jelekkan kita, barangkali mempermalukan kita. Tapi satu hal, orang yang tinggal di dalam Tuhan, semua apapun kata-kata orang tidak akan mengusik, saudaraku, dirinya untuk menjauh dari Tuhan. Tidak akan membuat, saudaraku, emosinya, saudaraku, akhirnya tidak terkendali, sehingga membuat dia menjadi marah, emosi, membalas, saudaraku, barangkali membalas dengan kata-kata atau perbuatan atau sikap yang membalas dengan hal-hal yang buruk. Tapi orang yang benar-benar tinggal dan dekat dengan Tuhan, dia akan mengalami ketenangan, dia bisa mengendalikan emosinya. Dia nggak perlu membalas, dia nggak perlu marah, nggak perlu membalas dengan caci maki atau dengan kata-kata yang kasar, yang kotor. Tapi orang yang bisa mengendalikan dirinya, saudaraku, saya percaya dia akan sanggup, saudaraku, mampu, saudaraku, untuk, saudaraku, melepaskan kasih, melepaskan pengampunan, karena dia tahu pembalasan itu datang dari Tuhan. Tuhan yang akan membela dia. Maka dia yakin bahwa dia sanggup, saudaraku, menghadapi setiap apapun persoalan, tantangan apapun. Bahkan saya katakan tadi, hinaan, cercaan, barangkali orang-orang menyakiti, melukai hati kita, kita sanggup, saudaraku, untuk melepaskan pengampunan, dan kita tetap bisa berjalan menjalani kehidupan ini karena kita tahu ada Tuhan penolong kita, dan kita sanggup untuk mengalami kemenangan demi kemenangan. Jadi Bapak Ibu saudaraku, hari ini hadapi setiap persoalan kita dalam hidup ini bukan dengan kekuatan kita, hanya dengan Tuhan. Maka itu, bagaimana saudara bisa mengalami kemenangan demi kemenangan atas masalahmu? Masuklah dalam hadirat-Nya, tinggal, saudaraku, dekat dengan Tuhan, terus terkoneksi dengan Tuhan. Saya percaya engkau akan mengalami ketenangan. Sebesar apapun masalahmu, engkau tidak akan dikoyahkan, karena engkau melihat Allah yang besar, Allahmu yang dahsyat. Dia adalah gunung batu kita, kota benteng kita, keselamatan kita, sehingga kita bisa mengalami kemenangan demi kemenangan. Jadi Bapak Ibu saudaraku, hari ini biarlah pesan firman Tuhan yang saya bagikan hari ini, itu membuat kita semakin kuat, semakin teguh di dalam Tuhan. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini. Terima kasih untuk setiap kebenaran firman-Mu. Kami percaya bahwa apa yang Kau katakan Tuhan, hanya dekat Engkau saja kami tenang. Dan kami tahu ketenangan daripada-Mu itu membuat kami sanggup menghadapi setiap persoalan tantangan dalam hidup ini. Tuhan, kami percaya kami akan mengalami kemenangan, bukan karena kami kuat, bukan karena kami hebat, tapi karena Tuhan kami hebat. Terima kasih Tuhan, apapun yang kami hadapi, jemaat-Mu hadapi. Kalau mereka sakit, kami percaya Kau beri kekuatan buat mereka supaya mereka sanggup menghadapi setiap tantangan dalam hidup ini. Dan aku percaya kesembuhan pun akan Tuhan nyatakan dengan sempurna. Mereka punya masalah rumah tangga, pekerjaan, juga masalah Tuhan di dalam keuangan. Tuhan, aku percaya Engkau akan campur tangan dan Kau beri kami kekuatan penuh untuk kami menghadapi. Dan kami percaya bahwa kekuatan daripada-Mu itu membuat kami sanggup melangkah menghadapi semua. Dan kami akan mengalami kemenangan dan kami mengalami mujizat Tuhan luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tetap kuat, tetap semangat selalu dalam Tuhan, saudaraku. Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu Saudara, thank you so much buat semua waktu yang telah diberikan. Dan hari ini kita akan memberikan persembahan. Mari excited sama-sama, karena korban yang diberikan kepada Tuhan itu Tuhan yang menilai. Dengan segala ketulusan Anda boleh membawa persembahan dengan mentransferkan ke nomor yang tertera di bawah ini, saudara. Dan ada nomor WhatsApp yang tertulis kalau Anda ingin mengirimkan pesan ketika engkau mentransferkan berkat atau persepuluhan atau persembahan, ucapan syukur atau misi yang Anda ingin bawa kepada Tuhan. Kami mengucapkan terima kasih, Tuhan memberkati dengan limpahnya. Ada sekolah minggu jam 11 di YouTube channel Reward Church Official. Ajak anak-anak kita untuk beribadah. Dan bagi Bapak Ibu yang rindu untuk menjadi jemaat Tuhan, Anda boleh mengirimkan data, nama, asal, dan nomor telepon Anda ke nomor juga yang tertera di bawah ini. Kalau Anda belum ada jemaat tetap di tempat lain, Anda rindu untuk menjadi bagian dan juga masuk dalam tim pemuritan, ada Zoom, ada juga kelompok kecil untuk kita bertemu bersama, Anda boleh mengirimkan dan berkata, saya rindu, saya mau, saudara. Baik dalam Jabodetabek maupun di luar kota, kami rindu untuk boleh menjadi sahabat di dalam Revival Worship Church Family. Thank you so much, dan jangan lupa untuk stay tune di setiap acara online dari Reward Church Official maupun Jacqueline Selose Official. Sampai bertemu dalam hadirat Tuhan, dan maju terus, jangan pernah menyerah. Share link ini kepada orang-orang yang lain supaya kita boleh saling membagi berkat satu dengan yang lain. Maju terus, Reward, semangat. God bless you, church. See you again. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku, saat ini kita sudah di akhir daripada ibadah pada hari ini. Dan sebelum kita mengakhiri ibadah pada hari ini, kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Mari kita mengangkat kedua tangan kita. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu sepanjang ibadah ini. Kami percaya kuasa firman-Mu, berikan kami kekuatan, kemenangan, dan kami percaya lewat firman-Mu kami dipulihkan, disembuhkan, dan kami mengalami sekali lagi kemenangan demi kemenangan. Saat ini Tuhan, sebelum kami mengakhiri ibadah hari ini, berkati kami Tuhan, supaya kami memperoleh berkat daripada-Mu, dan layakkan hamba-Mu ini Tuhan, untuk melepaskan berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, jemaat Tuhan angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus, penyertaan daripada Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua saudaraku. Tetap kuat, tetap semangat, dan setia selalu kepada Tuhan Yesus. Amin.